respect sama dia dan dia juga respect kami saling respect. Ya memang senioritas itu positif atau negatif gak sih senioritas itu? Memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan agar bisa sayang gitu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan PSN, Podcast Strategis Nasional PPI NSKD. Saya sangat senang. Nggak usah Jadi kebanyakan. di sini kita have fun aja ya, karena yang nemenin kita teman-teman dari Gen Z. Jadi tema untuk kali ini adalah Gen Z on Podcast untuk part 2. Jadi kemarin kita sudah banyak lucu-lucuan, seru-seruan, dan yang nonton juga lebih dari 1.000 viewers. Jadi kali ini kita akan membahas sama seperti sebelumnya 3 podcast serius yang telah kita bicarakan nih dari perspektif teman-teman yang sudah ada ya sebelumnya ya. Jadi teman-teman, sekarang kita udah bareng nih teman-teman Gen Z. Nah, ada Kenjiro, ada Anya, ada Ansel. Nah, untuk kenal lebih lanjut lagi, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan agar bisa sayang gitu. Mulai dari siapa duluan? Mungkin Ansel boleh. Karena halo semua, bagi yang udah pernah melihat beberapa podcast sebelumnya, perkenalkan nama aku Ansel atau Anselmus, dipanggil dengan Ansel, dan kebetulan aku menjadi bachelor di second year di Business and IT. Lanjut mungkin di Anya dulu boleh. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anya Atalia, biasa dipanggil Anya. Aku sekarang ini lagi exchange di Saxion University. Kalau di Indonesia itu aku final year di Civil Engineering Politeknik Negeri Bandung. Halo semua. YouTuber juga nih. Oke, nama saya Kenjiro Joseph Horanika Lalo. Gua paling muda di sini, gua 18 tahun. Emang lu bawa umur nih. ya Wah, sensitif ya. Ini sebutin nama universitas gak? Boleh. Oke, gua di Saxion University of Applied Science. Gua juga first year di International Finance and Accounting. Salam kenal semuanya. Oh, jadi lu first year di itu ya? First year banget. First year di sini. Enggak, first year. Mukanya tua ya. Enggak. Mukanya tua. Area langsung ke sana loh, kesimpulan banget loh. Gua nggak bilang sih sebenarnya. Udah lah ya. Ya udah lah ya. Jadi tadi seperti tadi pembukaan yang tadi, kalau kita akan membahas mengenai 3 podcast sebelumnya, mungkin dari teman-teman, mungkin dari Kenjiro duluan deh. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya melihat dari 3 podcast itu yang telah kita bahas satu-satu deh. Gimana? Jadi gini loh teman-teman, ini pendapat saya ya. Disclaimer dulu. Disclaimer, ini pendapat Takut saya ya dia ya. Pendapat saya. Boleh. Saya menonton podcastnya tidak full. Kenapa? Saya sibuk. Mohon maaf. Jadi mungkin saya akan pindah ke Ansel duluan mungkin. Jadi Ansel bisa kasih pendapatnya. Ya udah, kalau dari point of view-ku, karena kalau yang pertama kan aku jadi pembicara, jadi nggak usah dibahas di situ lah ya. Mungkin kalau lebih ke podcast yang ke-5 dan ke-6. Kalau yang teknologi dengan yang sistem perempuan itu kurang mengikuti, maksudnya dengan teknologi dengan perempuan, tapi so far memang aku ada beberapa poin yang setuju, ada beberapa poin nggak setuju gitu. Tapi ya so far itu kembali lagi teknologi gitu kan. Tapi untuk yang selanjutnya itu yang well-being. Nah, well-being itu menarik sih, karena juga kadang-kadang kita tuh di Indonesia, apalagi di Indonesia itu kurang lebih kurang dihargai, kurang diingatkan gitu kepada orang-orang kayak ini well-being tuh sepenting itu loh gitu sih. Kalau aku dari point of view sih seperti itu doang. Kalau Anya gimana? Disclaimer dulu juga. Sebenarnya lagi exam week, jadi lebih nontonnya sama nggak full dan cuman potong-potong doang. Tapi dari yang aku tangkap dari podcast yang Ansel dan Vena jadi pembicara itu,
itu tuh kayak bisa dikatakan kayak 80% sama, karena kan aku juga ikut organisasi di kampusku di Indo. Dan ya 80% itu kayaknya secara umum emang kayak gitu sih. Terus kalau untuk yang aku kurang tahu juga kurang nangkep juga inti dari yang podcast yang perempuan ya itu, karena jujur gak nonton full, tapi kalau misalkan aku bisa bilang aku Messi sama Kak Nanda. Iya Kak Nanda, karena jarang banget perempuan ke teknik, apalagi untuk ngambil kayak botik dan yang lain, karena biasanya cewek tuh paling aman tuh udah ngambil kalau teknik di teknik industri, atau udah paling lumayan berat tuh di mesin sama di sipil. Jadi kayak keren sih ada yang berani ngambil sesuai apa yang dia mau. Disclaimer, ini boleh ngobrol off topic bentar nggak? Boleh. Jadi namanya Nanda itu ya, dia ambil teknik robotik ya. Dulu gue SD ekskul robotik gak pernah masuk gue, karena susah banget. Jadi memang amazed lah gue sama KA-nya gitu. Emang jarang. Emang bener orang duluan ya. Emang bener. Biar ada disclaimer lain. Boleh. Makanya gue kagum lah dengan keberanian yang dipunya oleh Kak Nanda itu. Terus untuk tema yang organisasi dan well-being mungkin ya. Gua ada mau bilang sesuatu, cuma udah dibilang sama mereka gitu. apa Repeat aja. repetisi nggak apa-apa. Repeat ya. Tuh videonya diulang tuh videonya. Gak usah gitu. Enggak lah. Dia sama kayak mereka lah. Apa tuh? Gak apa, biar nambah durasi. Apa ya? Tadi soal apa sih? Lupa. Well-being. Organisasi well-being atau bener sih, karena well-being itu suatu hal yang simple, tapi jarang kita ingat gitu loh, jarang masuk ke dalam otak gitu, kayak gue harus begini loh, ngerti nggak? Well-being itu fondasi dari segalanya sih, salah satu fondasi ya, itu well-being itu. Banyak nambahin sih, mungkin hal-hal kecil di Indonesia atau mungkin di sini tuh kan juga nggak pernah dilihatkan kan, tapi di sini tuh diingatkan lagi loh, ada loh, lo tuh juga penting, misalnya mental health atau segala macam itu juga dipentingkan di sini, sedangkan di Indonesia mungkin agak diremehkan atau mungkin tidak di notice lah gitu loh, gitu sih. Iya, soalnya dalam sebenarnya kalau ngomongin well-being dulu ya, sebenarnya kalau dari well-being sendiri kan memang diskusi yang terjadi dalam publik di Indonesia itu rata-rata dibicarakan oleh anak muda sebenarnya, yang lebih aware. Jadi ya nggak tahu ya, makanya kemarin sempat di podcast sebelumnya itu yang Gen Z, kenapa sih Gen Z ngomongin well-being, walaupun memang to some extent kan tidak too much gitu, ada yang beranggap itu too much, tapi itu justru yang membuat kita lebih bisa aware dengan mental health kan, pentingnya mental health kayak gitu kan. Jadi menurut gua sih ya menarik untuk dibicarakan lebih lanjut lagi. Benar. Ya kemarin gua juga bikin essay well-being, tapi nggak bagus juga buat well-being gua. Jadi ya seru. Gua boleh bertanya nggak satu? Apa tuh? Mengenai well-being ya, mental health. Pas zaman dulu itu zaman orang tua kita ya, mental health itu mungkin kayak biasa aja di zaman sekarang itu kayak mungkin agak dilebih-lebihkan nggak sih? Apakah zaman sekarang itu menjadi lebih lemah dibandingkan zaman orang tua kita dulu? Itu sih yang gue pengen tanya. Soalnya sekarang kan dikit-dikit mental health dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, gitu loh. Jadi kita well-being tipis lah. Kalau menurut, boleh gak sih? Kalau menurut gue gini sih, jadi kita tuh Gen Z tuh udah lebih gini dong, Gen Z. Gen Z 1, 2, 3. Gen Y. Nggak tahu deh gen apa dah. Kayak ya angkatan-angkatan kita tuh udah lebih concern dan lebih tahu, mereka tuh udah lebih explore tentang mental health dan well-being. Jadi ketika mereka menemukan kayak 1 atau 2 poin yang kayaknya gue ngerasa kurang di mental health gue atau secara fisik atau fisikal juga, mereka tuh langsung, karena udah concern ke mental health, mereka jadi ini sih nyari tahu apakah mereka ada masalah atau gimana, dan jadi lebih tahu juga
apa sih kedepannya tuh solusinya apa, kayak datang ke psikolog karena kayak menurutku di angkatan kita tuh udah umum banget ya sih banyak orang yang konsul psikolog dan lain-lain, dibandingkan emang zaman dulu itu kayak mungkin terkesannya sebelah mata, jadi kayak ada banyak pandangan juga kayak gila atau gimana gitu gak sih? Sorry banget ngomongnya. Tapi ya kayak dulu tuh orang-orang ke psikolog untuk konsul tuh ditutup-tutupin, tapi kayak mungkin sekarang mereka spread awareness ke sekitar juga, karena mereka tahu sulitnya kayak gimana dan mau ngebantu yang lain tapi yang masih menutup mata akan hal itu, dan jadi mereka lebih mungkin koar-koar gitu ya bahasanya. Kalau menurut aku gitu sih. Visibility sih sebenarnya. Jadi karena mungkin sekarang eranya sosial media lagi naik-naiknya, sering dibicarakan, jadi ada visibilitas di situ. Kalau mungkin zaman bapak kita nih ya, itu dan Anda dan saya zaman bapak kita lah. Ya udah, boleh. Nah, Boleh. itu belum ada internet, maksudnya itu belum jadi pembicaraan, dan informasi-informasi mengenai kesehatan mental itu belum terlalu dibicarakan lah ya, belum sampai ke ini, ke kita dan ada copingnya sendiri-sendiri sih. Kalau mungkin orang dulu, mungkin gua nggak tahu juga sih, itu gua harus tanya orang-orang dulu ya. Dan diri sendiri. Introspeksi dikit bisa nggak? Berkaca Ya sebenarnya enggak lah. Nggak bisa ya. Kan teman-teman milenial kan juga aware juga sih sebenarnya. Cuma ada yang aware, ada yang enggak. Dan memang ketika ngomongin soal media sosial nih, kan ada yang mungkin dulu pada zaman dulu kan media sosial cuma ajang-ajang untuk, pada zaman gua ya, untuk nge-share kegiatan, betul. Bukan Kebahagiaan lah, cenderung kebahagiaan bukan sih. tentang curhat tentang well-being, nggak ada pembicaraan itu, makanya lebih ke situ sih kayaknya. Dan ya panjang sih kalau misalnya kita mau lebih secara filosofis juga, kalau mau dikaji bisa sih sebenarnya. Cuma terlalu jauh, nggak usah. Bisa 2 jam nanti podcastnya. Boro-boro kita ngerti juga kan juga. Sebenarnya sedikit hint aja sih sebenarnya. Dalam sejarahnya kan itu well-being itu ada beberapa runtutan gitu loh, apa yang diidentifikasikan secara filosofis untuk well-being. Misalnya ada satu sudut pandang ngomongin masalah, ini jadinya gue yang ngomongnya. Apa dong? Ya ada sudut pandang yang ngomong masalah hedonism. Hedonism kan itu sebenarnya bagian dari diskursus atau teori untuk mendapatkan well-being, di mana orang secara subjektif menginginkan kebahagiaan dan menghindari luka. Itu hedonism. Jadi cara mencapai well-beingnya dengan cara itu sih sebenarnya. Walaupun memang ada tahapan-tahapan lagi yang lain yang mungkin bisa diikutkan. Makanya ada yang bilang hedon nih. Mungkin karena patokannya yang karena kita kan butuh happy ya. Iya, butuh happy ya. Butuh pesta dan cinta kan. Iya. Masuk itu masih bisa masuk. Oke. Jadi udah. Ya. Terus selanjutnya tentang masalah robotics, tadi gue seneng sih. Lu tadi ngomong ada nggak sepakat yang nggak. Karena maksud gue setuju kalau misalnya di dunia teknologi dan dengan perempuan tuh kayak anggapannya 2 hal berbeda gitu kan. Seakan-akan 2 hal berbeda, padahal sebenarnya ya sama-sama aja dari point of view-ku ya. Jadi kayak di contoh di sini maksudnya orang-orang yang ngambil computer science, orang-orang ngambil IT gitu ya banyak gitu, cuman tidak dipaparkan secara besar aja gitu. Maksudnya nggak semua orang, kayak contoh misalnya penemu kan most likely cowok, tapi bukan berarti penemu perempuan juga nggak kalah hebat ya, nggak kalah saingnya juga, tapi kan orang-orang lebih fokus exposure-nya lebih ke arah laki-lakinya, padahal sebenarnya juga enggak juga gitu loh. Itu aku bisa ke sana sih. Kalau nggak setujunya juga ya banyak orang masih disclaimer tentang hal itu sih, bukan opininya si Kak Nanda, tapi lebih ke nggak setuju kayak ternyata tuh awareness-nya orang-orang itu masih belum segede itu doang gitu loh. Jadi lebih ke sana sih gitu. Karena sebenarnya ranah-ranah STEM itu cenderung diartikan sangat maskulin. Ya Ya nggak sih? Jadi kadang-kadang ada kayak
teman-teman yang lain, misalnya kan gue nggak tahu sih, tapi ada setelah gue diskusi sama teman-teman yang perempuan, ada pengalaman perempuan yang membuat mereka terinternalisasi, takut untuk bersaing ya. Nah itu yang harus sebenarnya di rekonstruksi kembali masalah itu gitu. Jadi itu makanya tujuan podcast yang itu kemarin itu karena itu kita mau mencoba merekonstruksi mungkin dekonstruksi dan merekonstruksi kembali pandangan-pandangan tentang itu gitu. Terus yang masalah koordinasian tadi kan kalau lu kan saya berbicara masa saya kasih opini lagi. Iya. Jadi kan tadi ada perbandingan tuh kan tentang organisasi di Indonesia dan sini. Kalau Indonesia kan cenderung memang senioritasnya. Nah, kalau di sini kan menurut kalian selama kan kalian udah terpapar sama PPI kan? Tipis-tipis lah. Jadi menurut kalian di PPI gimana? Ada gimana iklimnya? Kan lu juga kan di SMA kan ada lah ya organisasi kan. Habitnya gimana lah yang dilihat perbedaan. Mungkin kalau dari lu mungkin dari SMA ke sekarang ya gitu sih. Ya dari SMA ke sekarang yang benar-benar beda ya. Soalnya kan gue SMA juga belum mengenal namanya kuliah dan juga di Indonesia ya itu memang mengenal senioritas banget gitu loh. Lu harus tunduk sama senior loh. Gue senior di atas langit lah. Tapi kalau gue rasa di PPI Enskede ya, terkhususnya ini karena gue kan emang di PPI Enskede ya. PPI Enskede ini gue merasa ya memang senioritas itu ya memang kalau misalnya gue nih, gue ke Reski memang beda berapa tahun. Gue Reski enggak. Iya, ini aja biar cepet guys, biar cepet. Iya. Reski juga Gen Z ya. Jadi gue respect sama dia dan dia juga respect kami saling respect. Ya memang senioritas itu positif atau negatif gak sih senioritas itu? Nih gue. Ya kalau gue sih tidak. Kalau menurut gue berarti hal-hal yang berbau struktural menurut gue menghambat perkembangan atau critical thinking seseorang. Nah, itu tergantung sih, itu perspektif gue ya. Tapi mungkin ada yang berbicara kayak misalnya Vina kemarin ngomong itu yang membuat kita berani untuk melakukan pendangan. Tapi kalau dari gue pribadi sih ya ada banyak cara untuk untuk menstimulasi critical thinking seseorang, keberanian seseorang untuk berbicara gitu. Dan hal-hal yang untuk menembus boundaries itu menurut gue hal-hal yang cukup membuat kita untuk berkembang. Kalau tanya? Kalau misalkan mungkin dari pengalaman pribadi dan mohon maaf juga untuk teman-teman organisasiku di Indo, sebenarnya kalau dari point of view aku sendiri senioritas tuh ada plus minus sih. Pertama itu juga jadi ngeboost benar critical thinking kita, gimana cara kita bisa berpikir cepat di bawah tekanan, itu sebenarnya lumayan membantu. Tapi targetnya tuh cuman gak secara merata dan efektif karena kalau misalkan ngomongin senioritas terus dalam organisasi yang skalanya besar, target yang tercapai itu cuman orang-orang yang emang niat dan kayak berpegang teguh sama prinsip dari orang-orang yang berambisi lah. Iya, orang-orang yang berambisi dan emang kayak niat banget di organisasi itu. Sedangkan kayak orang-orang yang ngerasa apa nih gak cocok sama senioritas yang mereka kasih, gak cocok sama individu secara pribadi, kayak mereka pasti ngeliatnya apaan sih gitu dan gak efektif dan malah cenderung ya nggak ada poin, useless gitu, nggak ada apa-apa. Jadi menurutku sih aku setuju sih sama Kak Rizky karena banyak banget cara untuk kita latih critical thinking, terus gimana cara kita menjawab pertanyaan di bawah tekanan secara cepat, dan gimana cara kita berargumentasi itu nggak harus terus menerus senioritas. Mungkin kalau misalkan senioritas yang bisa kita pegang teguh tuh gimana cara kita respect ke orang yang lebih tua atau orang yang untuk ngomong orang lebih tuanya kayak gini. Kalau kayak gini enggak, orang yang lebih tua. Harus pantaran loh, jangan dilebih-lebihkan. Ke orang yang lebih tua, gimana kita
nggak cuman hormat ke orang yang lebih tua atau sesama dan ke adik tingkat dan lain sebagainya sih. Pakai dia Gue cepet juga ya. tersinggung Sorry, loh. kayak adik tingkat. Langsung cepet Saya banget tingkat refleksnya. gini ya. Cepet Tapi banget. emang bener refleksnya. kan? Betul betul gak San? Iya, kayak yang lebih bisa dilestarikan itu sih gimana cara kita respect sama individu masing-masing, nggak hanya ke senior atau dan hubungan antara senior ke adik tingkatnya juga harusnya tetap dibumbui sama respect sih, nggak yang senioritas yang menjatuhkan, karena mostly di Indo tuh kebanyakan in general senioritasnya menjatuhkan. Maaf ya kakak-kakak. Gak apa-apa, itu kan penangkap Catat guys, catat nih mukanya deh. catat. Seru sih, maksudnya pandangan-pandangan teman-teman ya. Sebenarnya mungkin teman-teman lain juga di sana yang menonton ini punya pandangan lain, silahkan komen. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk next podcast. Nah sekarang gua mau membicarakan nih tentang Betul. apa ya? Gue kemarin ngelihat beberapa postingan ya, atau yang mungkin memang realitas yang terjadi di Indonesia ya, apalagi dengan terminologi Gen Z ya. Jadi gue baca sedikit aja. Jadi sebenarnya representasi dari Gen Z di media, Ya. di TV, di media sosial, dan realitasnya itu cukup berbeda, kayak fenomena gunung es. Jadi kalau misalnya kita lihat yang direpresentasikan oleh media itu cenderung misalnya Gen Z yang sukses untuk di startup misalnya, terus ada yang Gen Z yang bisa beasiswa di luar negeri gitu misalnya, terus lanjut lagi dianggap sebagai kreatif production, orang-orang Gen Z itu kreatif, itu kan sebenarnya yang sering ditampilkan. Ya. Nah kalau kita berbicara soal representasi kan berarti itu mewakilkan secara general. Secara umum jadinya, ya. Padahal Ya, sebenarnya secara realitas itu banyak banget sebenarnya yang tidak terrepresentasi gitu. Kayak misalnya ada banyak Gen Z yang jadi fresh graduate itu selama 3 tahun. Jadi misalnya udah lulus pengangguran Bingung gitu, apa terus ya. jadi Gen Z yang jadi generasi sandwich. Ya. Terus ada yang karirnya mentok, terus gaji di bawah UMR, Ya. terus rela lembur nggak dibayar dan lain sebagainya gitu loh. Nah, menurut kalian sih gimana sih sebaiknya ya? Langsung ya. Berat banget ya. Menurut kalian sih gimana sebenarnya melihat fenomena gunung es ini yang terjadi di Indonesia, dan kira-kira kita nih, bukan kita sih, kalian nih sebagai Gen Z ini harus kayak gimana gitu? Harus gimana ya? Gimana ya? Bingung juga ya. Boleh. Siapa mau jawab duluan? Gue duluan. Oke. Jadi kalau Pemantik. kalau dari aku point of view-nya adalah karena kembali lagi karena ada media sosial, ada internet gitu, kita anggapannya kan kita yang terpapar duluan, Gen Z yang terpapar duluan. Terus pada saat itu kan kita lagi umur muda, yang dimana umur kurang lebih berapa ya, 5 sampai 15 tahun lah ya, kurang lebih. Itu kan kita baru lagi proses mendapatkan, oh tahu ini namanya internet, oh ini tahu namanya sosial media dan segala macam. Jadinya, dan kita kan kalau pas lagi masa-masa muda itu mudah namanya belajar kan. Jadi kita dari kecil kan selalu cuma fokusnya adalah belajar. Ya mungkin bermain itu kan juga bermain dengan teman, tapi kadang-kadang pun bermain juga ada dengan menggunakan gadget dan segala macam. Jadinya kita Pesta Cinta berarti ya. terpaparkan nanti aja kalau bahas gitu ya. Nanti akan terpapar. Jadi terpapar sosial media, gadget dan segala macam itu lebih tahu pertama dibandingkan mungkin untuk beberapa orang-orang generasi lainnya. Jadinya kita juga akhirnya ada beberapa orang tuh juga berubah karena ada sosial media. Yang maksudnya berubah di sini adalah kita sudah mendapatkan informasi lebih mudah. Nah, sedangkan misalnya let's say situasi kondisi di keluarganya atau mungkin situasi kondisi di lingkungannya itu tidak mendukung dia, yaitu misalnya contoh tidak bisa sekolah atau mungkin tidak bisa mendapatkan uang yang cukup dan segala macam. Jadinya mereka mau nggak mau harus tanda kutip bekerja lebih dulu dibandingkan orang-orang lain gitu, yang biasanya dimana mungkin kita habis SMA ada yang langsung S1 gitu dengan berkecukupan, ada yang dengan situasinya kondisi mereka juga harus
bekerja gitu. Tapi kan, nah platform untuk kerja ini kan nggak sekedar hanya sebuah ya masuk misalnya let's say apply CV dengan segala macam habis itu masuk perusahaan. Tapi kan sekarang kan kita sudah karena ada dengan sosial media kita jadi bisa ya contoh jadi content creator dan segala macam. Jadi kita pun ada lebih banyak besar lagi gitu opsi-opsinya gitu. Jadi makanya akhirnya berkembangnya ada beberapa orang berkembangnya itu sangat pesat, yaitu dengan cara adanya sosial media dan gadget dan segala macam. Tapi ada orang lagi tadi kalau membahas misalnya udah S1 tapi pengangguran, ya mungkin dia situasinya masih aman, masih stable gitu loh, maksudnya dengan keluarganya dan segala macam, situasinya masih oke dan kondisinya menurut dia kayak oke, masih visible nih untuk gua stay misalnya hidup lagi beberapa tahun ke depan, ya itu silahkan gitu kembali lagi. Tapi kalau untuk mengubah diri lagi kan kita nggak bisa mengubah orang dengan ya cuma dengan kata-kata ya, itu kan kembali lagi tetap lagi dalam introspeksi dirinya sendiri. Jadi mungkin terbantu dengan sosial media, dengan situasi dan kondisi itu, makanya orang menjadi sukses sih. Itu sih kalau dari point of view. Makanya itu kalau ditanya mungkin ada yang sukses tapi tiba-tiba growth-nya pelan, yaitu memang situasi dan kondisi pada saat itu tidak mendukung dia pada saat itu sih. Itu point of view-ku gitu. Kalau yang lain? Kayaknya dulu. Gue tambahin dikit aja ya, habis A-nya mungkin gue ada lagi. Jadi setiap orang itu face situasinya itu berbeda-beda sih. Itu doang sih. Sama Terus elaborasi dong. Apa lagi ya, dan juga mungkin sekarang kita lihat Gen Z begini, Gen Z begitu. Mungkin yang kayak lu bilang tadi startup bisnisnya ada yang booming, terus ada juga yang negatifnya 3 tahun nggak S1 terus nggak kerja. Apakah kita set ekspektasinya terlalu tinggi buat Gen Z dengan melihat masa lalu ya orang tua kita ya yang sukses lah gitu kan? Apakah mereka berharap, kalau gue sebagai orang tua lu sukses, lu juga harus lebih sukses daripada gue, kan gitu kan? Apakah kita set ekspektasinya untuk Gen Z ini terlalu tinggi gitu loh? Itu doang sih. Pengen nambahin sih, jadi itu juga karena ekspektasi. Jadi kan kalau orang zaman dulu, let's say orang tua kita itu kan mereka nggak ketahuan nih, maksudnya nggak ketahuan kalau misalnya mereka udah ternyata tuh pernah gagal berkali-kali, tapi kan nggak pernah ada di off record gitu loh. Iya, karena belum ada teknologi. Ya, betul. Jadi walaupun mereka bikin bisnis, mungkin kita nggak tahu kalau mereka udah pernah bikin bisnis, tapi kan ya gagal, mungkin macam mungkin pernah jualan apa, kita juga gagal kan, kita nggak pernah tahu. Nah gitu, maksudnya maksudnya mereka ada proses untuk menjadi sukses kayak sekarang gitu loh. Makanya terus orang tua kita atau mungkin beberapa orang itu menaruh ekspektasi lebih lagi, yaitu dengan cara udah melihat misalnya anaknya A gitu, itu udah keren banget dan segala macam, atau siapapun udah keren banget, masa kamu nggak bisa kayak gini gitu kan. Apalagi ditambah perkembangan teknologi zaman sekarang kan, seharusnya kan bisa lebih daripada zaman dulu. Dikiranya seperti itu sih. Gitu. Mungkin kalau dari aku pertama kayak misalkan masalah yang pengangguran. Selama pengangguran tuh ya mungkin emang fasenya aja belum dapat pekerjaan yang pas. Dan biasa kalau misalkan aku lihat beberapa temanku yang udah lulus dan belum dapat pekerjaan yang dia inginkan itu, mereka lagi explore nyoba skill baru sih, kayak ikut kelas sertifikat teknologi atau software di bidang yang mereka tekuni. Terus ada juga yang nambah-nambah untuk kayak kegiatan positif lain, ikut kursus kayak ngerangkai bunga, karena ternyata gue suka banget ngelihat bunga dan gue kayak pengen mendalami ini. Atau ada juga yang tiba-tiba ikut kelas desain walaupun dia nggak major dia selama kuliah itu bertolak belakang. Jadi mungkin bisa jadi menghadapi fase lagi ketika belum tahu nih maunya apa. Setelah lulus ternyata kayaknya gue nggak cocok untuk menekuni pekerjaan di major yang gue ambil selama kuliah, dan di tahap lagi nyari dan menekuni apa yang ternyata mereka udah tahu nih, mereka udah settle, mereka maunya apa. Karena kayak apalagi perempuan di teknik itu tapi ini nggak ngejudge ya, tapi banyak banget teman-temanku dan nggak di sipil doang, di kampus lain juga perempuan yang ngambil teknik tuh kayak di tengah-tengah kayak gue setelah lulus gak akan ngelanjutin di bidang tekniknya deh. Kayak gue mau tiba-tiba ada yang mau ke bank, terus ada yang kayak gue mau buka usaha aja dan lain-lain. Jadi karena ya mereka
baru tahu mereka nggak sesuai sama major yang mereka ambil, jadi mereka explore lagi dan cari lagi yang mereka suka dan sesuai apa. Ya, jadi sebenarnya itu sama yang dibahas di podcast sebelumnya ya, bareng Nanda, bahwa memang pada implementasinya banyak perempuan yang mengambil jurusan STEM, tapi setelah lulus itu justru mereka tidak melanjutkan di bidang pekerjaan yang itu karena menganggap bahwa takut tersaingi oleh laki-laki karena dianggap terlalu maskulin untuk bidang kerja STEM tersebut gitu loh. Iya sih, emang secara generalnya di lingkungan aku pun banyak juga yang kayak gitu, kakak tingkat dan teman-teman juga. Tapi ada hal lain sih, ada faktor lain kenapa bisa terjadi seperti itu. Mereka nggak lanjut di teknik karena banyak juga perempuan yang kayak mereka bingung dari awal mau ngambil majornya apa dan kayak ikut orang-orang karena ada anggapan bahwa kayak di teknik ini prospeknya bakal bagus, prospeknya bakal luas dan lain sebagainya, terus mereka ambil dan ternyata nggak sesuai sama mereka. Jadi mungkin untuk calon-calon mahasiswa ini bisa dijadikan tindakan preventif. Sebelum kamu mutusin untuk ngambil major apa, bisa dilakukan research lebih mendalam lagi, kayak di major ini kita bakal belajar apa aja. Nah itu kira-kira sesuai nggak sama diri kita dan apa yang kita suka, passion kita, atau ternyata malah bertolak belakang karena banyak banget nggak perempuan aja yang kayak gitu, tapi in general perempuan dan laki-laki, teman-temanku banyak yang ngerasa salah jurusan dan akhirnya mereka nggak all out dan meredup aja di tengah-tengah lagi kuliah sih Kak. Iya sih emang, ya mungkin itu juga salah satu faktornya ya, karena untuk misalnya salah jurusan. Dan tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan gue sih sebenarnya yang gue tangkap bahwa memang pada kenyataan memang itu sebuah keniscayaan ya. Apa yang ditampilkan misalnya di media TV tentang Gen Z yang selalu di framing sukses dan lain sebagainya, ternyata memang ada banyak challenge buat teman-teman Gen Z ini yang ya mungkin di luar dari kuasanya dia kan. Betul. Dan memang harusnya juga ada faktor-faktor eksternal yang bisa support itu kan, misalnya penyediaan lapangan kerja, terus setidaknya informasi-informasi lah gitu dan lain sebagainya gitu yang bisa memfasilitasi lah teman-teman Gen Z. Dan kalau kan kadang-kadang kan sesuatu yang di framing itu kan jadinya wah ini bagus. Dan pada kenyataannya kan enggak kan, ya makanya tadi gue bilang ada fenomena gunung es gitu kan. Dan menurut kalian sebagai anak muda lebih penting berproses atau langsung lompat menjadi sukses? Kalau aku personally aku akan jawab lebih bilang proses sih, tapi kan kembali lagi kalau mau dilihat sebagai media tuh biasanya ya langsung kontrasnya gitu, mana yang positif mana yang negatif, ngerti gak sih? Jadi kalau media itu jadi media itu cenderung melihat ya apa yang bisa dilihat bawah banget atau atas banget lah, atau misalnya anggap aja sukses banget atau enggak sukses sama sekali. Nah kalau lu personally? Nah gue orangnya proses, jadi gue pengen tengah-tengah ini tuh gue lebih suka berproses dulu baru ke atas. Amin kalau ke atas ya. Kalau gue secara personally tentunya ngeset sesukses-suksesnya dan menikmati prosesnya sih. Kayak ujungnya kita mau berapa lama mencapai kesuksesan yang kita mau, tapi selama kita menjalani prosesnya tuh pasti kita dapat apa ya? Hikmah. Iya. Dapat insight dan skill baru yang bakal mungkin kalau misalnya ternyata sukses kita nggak di situ bisa jadi penunjang untuk sukses kita yang lain. Jadi proses sih tentunya. Kalau buat gua, jujur gua lebih suka proses. Contohnya gini deh, lu taruh atlet nih. Kalau dia lagi jago disorot media, tapi lu nggak lihat latar belakangnya dia, seberapa banyak dia bekerja keras untuk dapat ke tempat yang dia inginkan, yaitu di atas gitu, kayak Messi Ballon d'Or gitu kan. Gue jujur gue suka proses karena gue suka artinya diri gue ini berubah untuk menjadi yang lebih baik, berubah untuk
meraih yang terbaik yang kita bisa gitu loh. Jadi untuk gue nggak terlalu suka, gue nggak suka langsung tiba-tiba sukses karena keberuntungan. Gue nggak suka, gue sukanya sukses karena proses. Itu kalau dari gue. Oh iya, itu ya sedikit pertanyaan-pertanyaan yang cukup. Ya gue mau tahu sih bagaimana pandangan Gen Z tentang suatu kesuksesan dan bagaimana dia menyikapi tentang proses-proses ya untuk mencapai itu ya. Oke, semuanya teman-teman terima kasih juga ya telah datang menyempatkan waktu nih di acara podcast PPI NSKD, podcast strategis nasional ya dengan tema Gen Z ini. Dan buat teman-teman yang menonton terima kasih ya, dan mohon maaf nih kemarin kita sempat ada exam week. Jadi beberapa kita cuma 2 minggu kita sedikit free gitu kan. Nah sekarang kita mulai kembali untuk melakukan podcast, dan juga teman-teman juga pasti sibuk ya pada saat itu kan, karena termasuk gua juga karena assignment banyak ya. Assignment, bukan exam. Kalau gua assignment, esai, bikin esai 5.000 kata ya. 4.000. Saya kirain bachelor. Iya kan sosial science. Sosial saya. Jadi oke, terima kasih teman-teman udah hadir. Sehat-sehat semuanya. Salam perhimpunan. Salam ribut. Dah. Bye. Oh, gila. Itulah manfaatnya temenan sama temen yang lebih tua ya. Oh ini harus dimanfaatin ya. Ketuanya. Tuannya Dimas yang lebih tua ya. Terus Masih dikat nggak nih sama dia?